Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah masjid atau jamaah musholah Raudatul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Ayahanda dan pamanda dan sahabat-sahabat, ombiwara, ibu-ibu, bibi dan saudari-saudari saya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu dari pesan-pesan ketakwaan tadi yang Mada bacakan di mukadimah, yaitu apa? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Di antara pesan ketakwaan di situ adalah hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan jagalah perihalalah hubungan silaturahmi. Des tak beda Mada sana ade kore eda angilo ita doho, yaitu toine Mada iput to itoin tubuh maiku tak ake do ake ku umane pala buicep morning kum yakin manca moa na kemanca ku Mada ya lao Allah yarham Mantri Tahir. Nah itu badan tubuh mai to eten to inde yo, jadi ede kore Madare soba sahabat Cina lao pencake podare la didi la jadi mujahidin. Ya ta. Ini juga sahabat Mada sejak Mada SMP dan SMA dan sampai sekarang tetap bersahabat. Tentunya bersahabat dan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ede podam paling penting poda. De ade mai ke Mada ke tanda jaga gembira ke Mada dan mungkin ita doh rauja ta sama-sama ku ke di ngahir elima taho beres ngahir bojona nih. Beres ngahir rumah di Kroaga. Semoga Allah menjadikan Mada dan ita doho mimma yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Ja'alani Allahu wa iyyakum mimma yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Semoga Allah menjadikan Mada ra ita doho menasweki ma eserontasa termasuk orang-orang yang mau mendengarkan perkataan-perkataan, maksudnya adalah kalau Allah Ta'ala dan kalau Rasulullah SAW, dan mengikuti yang terbaik dari perkataan-perkataan tersebut. Iya ta. De izinkan Mada membaca biar ulmenan weki cuaca kang angi salah satu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ngarana. Di sana itu di hadis yang ke-18 itu berisi tentang pesan ketakwaan. Sebelumnya perlu kita maklumi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan namanya Al-Jami'ul Kalim. Al-Jami'ul Kalim. Jadi kata-kata atau kalimat qasirah tahtawi ma'aniya katsirah. Jami'ul Kalim itu artinya kata-kata atau kalimat yang sedikit, pendek,
ringkas tetapi mengandung makna yang sangat banyak sekali. Dan sentak bayangkan di hadisnya ke-18 akidah hanya 12 kata, bayangkan. Hanya 12 kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu, kata itu dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya dalam bahasa ini adalah kata. Jadi bayangkan jamaah sekalian, dengan 12 kata ini tercakup semua kebaikan-kebaikan kita dunia dan akhirat kita. Dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Yaitu apa? Enggak hibah sahabat, dua orang sahabat bawaan hadis An Abi Dzarrin Jundub bin Junadatah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ditarik ke sama. Ittaqi Allaha haitsuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasanin. Hanya 12 kata. Ede jago kelebihan Rasulullah SAW. Jadi penanggahi dari Nabi, ini utitu jawami'ul kalim. Sesungguhnya aku ini diberikan kata-kata yang ringkas tetapi padat maknanya, sangat luas maknanya. Tapate je kombi ita doh artinya ini wajar ringat di ya guru-guru kelai atau dai atau ustadz yang lain menyampaikan. Jadi maknanya atau lebih kurang artinya terjemahannya, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendalah engkau bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Tak berwarandai kayak di dunia keke, baik itu di masjid atau di rumah, dewo hamoti ese wawa doro, boto dau satoi dau kese, atau mungkin di kamar mandi atau di mana saja dimanapun di atas bumi kita berada, hendaklah Rasulullah SAW bertakwalah kalian dimanapun kepada Allah dimanapun kalian berada. Mungkin mau dah kita bertakwa kepada Allah dan moto dowe kina ke, tapi siapa tahu apakah kita mampu bertakwa kepada Allah tatkala kita sendirian? Apakah kita betul takut kepada Allah tatkala kita sendirian, tidak seorang makhluk pun yang lain melihatnya? Apalagi dengan zaman ini kini banyak sekali pintu-pintu kemaksiatan masuk lewat HP atau lewat internet, lewat media-media sosial ini banyak sekali kemaksiatan yang bisa kita mudah kita akses. Tetapi kalau kita tidak takut kepada Allah, akan banyak sekali kemaksiatan akan merasuk atau masuk atau kita akan melihatnya kemaksiatan itu kalau kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditaringa wali perkab anggahi rumah ta'ala kan ini dibaca tadi ayat pesan kata kedua itu, innallaha kana alaikum raqiba. Harusnya kita ini meyakini sesungguhnya Allah itu Maha mengawasi kita semua ini. Jadi ada pesan pertama Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah perbuatan buruk kalian itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk kita. Kombiwaran cara kencarundai ya nama sebagai manusia tidak bisa terus menerus berada di dalam ketakwaan, selalu mengingat Allah, selalu berzikrullah dan sebagainya. Ada saja saat kita ghaflah, ada saja kita lupa, ada saja kita lalai, nefabra. Warar kencarun, carar kencaru deh. Kalau hal seperti itu, maka segala kita bertaubat pada Allah, kita iringi dengan perbuatan yang baik. Dede palanggahi Rasulullah SAW. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk yang terlanjur kita lakukan karena kita dalam keadaan lupa atau lalai, ghaflah dan sebagainya, atau tidak sengaja. Kemudian fu'waliba ketiga kali yaitu pesan Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka pergaulilah manusia, berakhlaklah, tunjukkanlah akhlak kalian kepada manusia itu dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Nah, tak kepala ada sirnya. Watinggahi Rasulullah di sana itu
wa khaliqil muslimin atau wa khaliqil mu'minin, tetapi wa khaliqin nasa. Jadi secara umum, baik dia itu ada orang yang beriman, baik itu dia kaum muslimin atau orang kufar atau musyrikin dan seterusnya. Jadi semua manusia hendaklah kita tunjukkan akhlak yang mulia. Karena betapa banyak dengan akhlak kita yang mulia, Allah buka pintu hidayah pada hati seseorang. Bahkan orang kafir pun bisa masuk Islam dengan hidayah yang ditunjukkan oleh kita. Kita lihat banyak contoh nih bagaimana dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Seorang anak kecil Yahudi, dengan itu Allah berikan hidayah kepadanya. Padahal ini adalah putra seorang Yahudi. Karena diketahui bahwa dia adalah sedang sakit, Rasulullah mengunjunginya. Tunjukkan akhlak yang mulia. Dan didakwah kepada Islam, akhirnya Allah buka hati anak ini sehingga dengan itu, subhanallah, Allah berikan hidayah kepada seorang anak kecil Yahudi ini. Jadi etejaku pala pehegwai Rasulullah SAW tentang masalah tadi. Yang ingin Mada sampaikan tekankan pada malam hari ini tentang yang pertama tadi, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wara contoh mentika, yaitu kisah nyata tentang bagaimana orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, niscaya Allah akan menjaganya. Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini. Dari mara bahaya Allah akan hindarkan dia dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sungguh menakjubkan tentang 3 orang pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, jadi ini contoh nyata dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika ada 3 orang. Madam membaca nari kostoi kombi bahasa Arab nake. Jadi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluh fanhadaratis sakhratu minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bi sholihi a'malikum. Jadi kisah ini kisah nyata yang bisa kita ambil ibrah, tentunya banyak sekali pelajaran. Yaitu suatu ketika dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada zaman dahulu sebelum kalian berangkatlah atau pergi keluar, berangkat 3 orang, mereka bersafar, 3 orang pemuda atau 3 orang laki-laki. Mereka melakukan perjalanan itu, tibalah mereka di waktu malam. Akhirnya mereka berteduh, akhirnya mereka bernaung atau mereka masuk pada sebuah lubang atau gua. Akhirnya sampai waktu malam, akhirnya mereka harus berlindung diri dari serangan binatang buas dan sebagainya, atau mungkin dari orang-orang jahat. Akhirnya mereka masuklah ke dalam gua. Mereka berlindung diri di sana. Mereka menginap bermalam di sana. Pada waktu malam mereka menginap. Tiba-tiba jatuh menggelinding sebongkah batu karang yang sangat besar dan menutup itu pintu gua. Begitu mereka tahu bahwa pintu gua tempat mereka menginap itu tertutup, mereka berusaha dengan berbagai upaya untuk bisa keluar darinya, untuk menggeser batu besar, batu karang besar tersebut. Akhirnya setelah dengan berbagai usaha mereka sia-sia, akhirnya mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha ta'ala bi sholihi amalikum. Sungguh kalian tidak akan bisa selamat keluar dari gua yang ditutup oleh batu karang yang besar ini
kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kita, dengan amal soleh kalian. Maksud dengan perantaraan, dengan berwasilah, ya, bertawasul dengan amal soleh kita, amal soleh kalian. Gahib salah seorang dari mereka. Dan gahir bama sebuah dau. Qala rajulun minhum, berkatalah salah seorang dari antara mereka, Allahumma kana li abawani saykhani kafi kabirani wa kuntu la abiku qablahuma ahlan wala malan. Gahir sebuah dau. Doa nih. Allahumma, ya Allah, sungguh saya mempunyai kedua orang tua yang sudah tua, ayah dan ibu yang sudah sangat tua. Dan kebiasaan saya tidak mendahulukan seorang pun dalam menyodorkan makanan minuman, baik istri dan anak saya, sebelum saya berikan kepada keduanya. Pada suatu ketika dia mencari kayu bakar, dan dialah tidak bisa kembali ke rumahnya untuk membawakan makanan atau kedua untuk orangnya, kecuali mereka berdua sudah tertidur. Ngeri lo perdula sudah, ngeri perdula atau ke de dom tuan naga ora otu ora maru. Akhirnya apa? Fahalib tu gobwakuhma. Jadi dia perah susu kambing atau susu onta untuk diberikan kepada orang tua ini. Dimasuk ada sebuah wadah, mungkin tempayan begitu atau baskom. Tatkala mau disodorkan itu, dia dapatkan kedua orang tuanya sudah sedang tertidur. Tapi katanya di sini fakaritu an uqidhuma. Tapi saya tidak juga ingin membangunkan keduanya. Dan saya tidak akan berikan minum susu ini sebelum kedua orang tua, baik istri dan anakku. Sentak beta nanti kendakena tempayan tempat susu edere, berjalan tempat susu edere sampai terbit fajar. Ngenan kau polandai na dom tuan aka pahu ja berbaktiin anak ake tidisan hako dom tuan ormaru. Begitu dijaganya orang tuanya. Sementara itu anak-anaknya kiti selahonde kiti ngenan nama tu dom tuane. Sementara anak-anaknya itu mereka merengek-rengek berteriak karena kelaparan, meminta agar dia dikasih minum lah. Karena ini anak-anaknya sudah sangat kelaparan. Tapi karena dia baktinya kepada orang tuanya, tidak akan dia berikan siapapun, baik anak dan istrinya, sebelum orang tuanya menikmati hidangan yang dia sajikan. Tu'ur dom tuan menjelang fajar, beira nono dom tuan ede. Kedua orang tuanya. Ngahir pemuda ke laki-laki ini, Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha wajhik fafariz anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Allahumma, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku lakukan itu semata-mata mengharapkan wajahmu, mengharapkan keridhaanmu ya Allah, ikhlas karena mengharapkan wajahmu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari ditutupnya pintu gua ini dengan batu karai besar itu. Langsung lalu bergeser setoi batu krek geser ndaina batu naik kang ginda lalu batu geser na setoi, tapi belum bisa mereka keluar. Doa balik makalai, maka doa balik kain. Allahumma innahu kanat li ibnatu amin kanat ahabbun nasi ilayya. Doa wali seorang pemuda yang kedua. Maksud mata kenede untuk kita pelajari ini seperti pemuda yang bakti itu. Bayangkan tidak ada orang yang mengetahui di waktu malam menggelap gulita. Jadi begitu baktinya itu. Tentunya pada zaman itu tidak ada orang menyalakan listrik sebagai atau lampu, mati lampunya. Jadi tidak ada orang yang ketahui siapapun. Bisa saja diberi, tapi karena bakti pada orang tidak akan diberi kepada anaknya, padahal merengek sepanjang malam. Nah, kemudian yang kedua ini, contoh kedua yang bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, yaitu ada seorang pemuda, dia memiliki sepupu perempuan yang sangat dia cintai, putri pamannya, sepupunya dari pamannya, yang sangat dia cintai.
Dan riwayat yang lain wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbur rijalu an-nisaa. Sungguh aku sangat-sangat benar mencintainya sebagaimana kecintaan seorang laki-laki pada seorang wanita. Fa aradtuha ala nafsiha. Begitu cintanya biasa antara seorang pemuda dan pemudi ya yang sedang dimabuk asmara. Nek era na nek aku sepupun akeke Cina campo ompun akeke campo wair ompun ke untuk melakukan perbuatan fahisyah, berbuat zina. Tapi beginilah tentunya seorang pemudi ini, famtana'at minni hatta alamat biha sanah. Tetapi dia menolak, tidak mau. Dia jaga betul seorang pemudi ini, putri ini dari kehormatan dirinya. Dia tidak mau diajak berbuat zina. Padahal dia juga mencintai saudara sepupunya itu. Sehingga lewatlah beberapa masa pada masa-masa musim paceklik. Sehingga terjadilah kekurangan makanan buah-buahan. Faja'atni fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin. Bayangkan jemaah sekalian. Datanglah dia suatu ketika kepada saudaranya ini memoneake meminta bantuan sekedar untuk kebutuhan hajat hidupnya. Maka saya pun memberikan kepadanya 120 dinar uang emas, koin emas, dengan syarat agar dia mau bersendirian, maksudnya berdua-duaan untuk melakukan perbuatan zina. Ala antahliya baini wa bainaha wa bainafiha faf'alat. Ya, karena sangat terpaksa, sudah tidak ada lagi punya makanan sebagai, sudah sangat dia butuhkan untuk dirinya dan juga mungkin orang tuanya atau paman dari pemuda ini. Akhirnya dengan sangat-sangat terpaksa dia harus merelakan kehormatannya. Hatta idza qadirtu alaiha, sehingga kata pemuda ini sambil dia doa di rumah dan cerita na aura rabin di dunia rabin. Hatta idza qadirtu alaiha, sehingga aku sudah bisa menguasainya, sudah aku buka semua pakaian, sudah hampir terjadi perbuatan zina. Dalam riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha, dari itu tatkala aku sudah duduk di antara kedua kakinya, tiba-tiba gahi lalu antusi wake ittaqillaha la tahuddal khatim illa bihaqqi. Takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, janganlah engkau merusak cincin keperawanan kehormatanku kecuali dengan haknya, dengan jalan menikah. Dan begitu diingatkan oleh saudarinya ini agar bertakwa pada Allah, langsung tu sedekah lalon vi paki lalona dosi wede, dengan tetap dia tinggalkan juga dengan 120 dinar itu. Fansaraftu anha wa hiya ahabun nasi ilayya wa raqtu dhahab alladhi a'taituha, maka aku pun menjauh darinya, berpaling darinya, tidak jadi melakukan perbuatan fahisyah atau zina. Padahal dia adalah orang yang paling aku cintai, dan aku pun meninggalkan atau aku membiarkan atau tetap memberikan padanya 120 dinar itu. Kemudian doa pemuda ke, Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha wajhik. Allahumma ya Allah, jika engkau mengetahui aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu ya Allah, fafarij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahra, maka ya Allah hilangkanlah kesulitan kami dari ditutupnya pintu goa ini dengan batu besar ini. Kemudian bergeser sedikit lagi pintu itu atau batu karang itu, tetapi mereka belum bisa keluar. Bipu seken ti pulang losa serasador. Apa jo amu kami losa setoi separuh tuta dan sebagainya, atau kami losa ulun edin. Jadi belum bisa keluar semua mereka. Tenggahir bama ke seorang lagi yang kedua. Yang ketiga, wa qala salisu, berkata yang ketiga, Allahumma istajartu ujara fa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba fasammartu ajrahu
hatta kathurat minhul amwal. Faja'ani ba'dahin faqala, ya Abdullah, addi li ajri. Faqultu, kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq. Faqala, ya Abdullah, la tahtazi'u bi. Faqultu, la astahzi'u bika. Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafaris anna ma nahnu fihi fanfajaratis sakhratu fa kharaju yamshun. Pemuda yang ketiga ini atau orang yang ketiga ini, laki-laki ketiga ini, dia mengatakan, Allahumma ya Allah, aku mempekerjakan beberapa orang pekerja. Jadi ini adalah orang yang ada usahanya, dia mempekerjakan beberapa orang pekerja. Setelah selesai mereka bekerja, aku pun memberikan semua pekerja itu, para ummal amilnya itu, semua hak mereka atau gaji mereka. Sudah mereka ambil semua, kecuali satu orang yang dia langsung saja pergi tanpa mengambil apa menjadi haknya. Maka langsung lambora lalu sebuah itu. Karena ini adalah haknya orang tersebut, dia akhirnya karena dia adalah seorang pengusaha, akhirnya dia menjadikan uang gaji tadi pegawai satu orang tidak menggaji tadi itu dia artinya dia pakai untuk berusaha. Dia beli onta, beli sapi, beli gonam, beli kambing, dan juga membeli budak belian, budak sahaya. Botol lawak satu lembah onta dari hanya sedikit tadi gaji pegawai tidak menggaji tadi menjadi satu lembah onta, menjadi satu lembah sapi, menjadi satu lembah kambing, dan banyak sekali puluhan atau mungkin ratusan budak sahaya. Tiba-tiba main balik perdo gede. Faja'ani ba'dahin. Tiba-tiba dia kembali mendatangi aku dan menuntut haknya. Dia berkata, wahai hamba Allah, adili ajri, berikan padaku upahku dahulu yang tidak aku sempat ambil. Camber pada wakil. Kullu ma taro, semua apa yang kamu lihat, lembah yang penuh dengan onta, lembah yang penuh dengan sapi, lembah yang penuh dengan kambing, dan juga orang-orang ini yang menjadi budak belian ini adalah milikmu. Heran sia sampai enggak hina, ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Ajan kampa-ampa saya kamanai, dede por pegah bojona. De setoim ko mintoin gaji sare basu lo kendak dimboto dede. Enggak hina, la astahzi'u bika. Saya tidak mempermainkanmu, saya tidak mengejek dan mengolokmu. Semua itu adalah milikmu. Silakan diambil, itu adalah hakmu. Weha saraan wati kone sisa kone sebuah. Kemudian orang ini berdoa, ya Allah, jika engkau mengetahui apa yang aku lakukan itu semata-mata mengharapkan wajahmu, maka fafaris annama nahnu fihi min hadhihi sarah, maka selamatlah kami dari kesulitan dihimpit dengan batu besar hingga kami tidak keluar ini. Bergeser lagi sedikit, akhirnya mereka pun bisa keluar dan pergi dengan selamat kembali ke rumahnya masing-masing. De sentak beta ayahandaku dan paman-pamanku dan saudara dan sahabatku dan bibi-bibi mungkin di belakang yang mendengar. Disinilah kita melihat bagaimana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pun akan menjaganya dari mara bahaya. Allah akan menjaga, senantiasa menjaganya. Sebagai juga dalam hadis yang lain itu pesan Rasulullah kepada seorang sahabat kecilnya, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, takutlah kepada Allah, sendakar jaga rumah, insya Allah Allah akan menjaga kamu. Nah, jaga kubur dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya alhamdulillah nih,
kan yang zahir ini nampak kita semua ini insyaallah taala semoga Allah menjadikan madar ita dohom esertasa termasuk orang-orang yang menjaga agama Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan menjaga diri kita, akan menjaga agama kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, menjaga diri kita. Destabet madamas to'i wali to'i kaitannya masalah keikhlasan dalam bertakwa kepada Allah ini ada beberapa hal, ada beberapa tentang fadilah orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah, orang betul-betul mengikhlaskan amal itu karena semata-mata karena Allah. Karena tadi disyaratkan oleh 3 orang tadi itu apa kata itu? Ibtiga awajhi. Jadi maksudnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan atau dia menjauhi segala perbuatan dosa dan kemaksiatan tadi. Sentak beberapa hal tentang fadilah ikhlas atau ketakwaan ini, masalah ini bisa kita lihat. Yang pertama tentang perlunya kita fadilah kalau kita itu yaitu kita ikhlas niat, mengikhlaskan niat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya war ba'da medam ini hati tentang innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu akhirnya ikhlas kita dalam kita niat. Kemudian ini sebagai bisyarah buat madar ita dohomenan weki untuk kita terus menjaga agar kita betul-betul ikhlas dalam hal ini mewujudkan ketakwaan kepada Allah dalam hal ini yaitu ikhlas kita dalam solat. Hendaknya para sahabat tenggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a thumma yaqumu fayarka'u rak'ataini yaqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi wajabat lahul jannah wa ghufira lahu." Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, nggahi Rasulullah SAW memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira pada kita ini. Tapodas insyaallah tidaklah seseorang nggahi Rasulullah, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang dari kalian betul-betul ikhlas dia berwudu, kemudian dia perbaiki, berusaha menyempurnakan wudunya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia menegakkan solat 2 rakaat. Solatnya itu tapi apa? Yaqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi. Jadi tatkala kita solat itu kita ikhlas kepada Allah, kita menghadapkan hati kita dan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa-apa, bukan karena majak di lenga, bukan karena dan seterusnya. Nggahi Rasulullah jamaah sekalian, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga, wa ghufira lahu, dan akan diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis-hadis yang lagi tentang masalah keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang ikhlas di dalam amalnya. Orang yang ikhlas di dalam sholatnya sudah kita ketahui. Kemudian juga di sini orang yang ikhlas di dalam puasanya. Tentu ringan mendayakin biasa ceramah para dai atau para ustadz itu, yaitu ikhlas dalam sholat. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian juga man qoma Ramadhana. Tadi man shoma, terus man qoma, maksudnya orang yang qiyamu Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi semuanya itu hanya berdasarkan karena didasari dengan keimanan kepada Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pala dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Kemudian takke walide masalah ikhlas kita di dalam kita bersedekah. Tentu itu semua berdasarkan karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebagaimana yang telah kita ketahui tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal lima taqaddama min hadis sabatul ladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhuhru. Jadi tentang keikhlasan kita bersedekah itu harus bayangkan jamaah sekalian.
tentang ini, keikhlasan dia ini, yaitu apa? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah dia sembunyikan untuk menjaga agar terjaga keikhlasan hatinya. Nah, pada kuruma maedana sampai begitu disembunyikan itu dipermisahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu adalah kinayah, itu adalah gambaran bagaimana kita berupaya menyembunyikan amal baik kita dalam ini masalah sedekah. Sedekatus sir ya jamaah, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu akan bisa meredam kemarahan Allah yang Maha Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat senang pada doa ikhlas, ada sedekah itu dia sembunyikan. Walaupun juga jemaah sekalian, bisa juga kita bersedekah dengan tujuan agar diikuti oleh orang. Jadi maksudnya itu sebagai pelopor kebaikan. Mudah-mudahan itu diikuti oleh orang. Bisa juga kita secara terang-terangan. Tetapi bisa juga lebih baik kalau kita bisa lebih dari sembunyi-sembunyi. In tubudu sadaqah, jika kalian menampakkan sedekah kalian atau kalian autukhfuha atau kalian sedekah dengan sembunyi-sembunyi, Allah itu mengetahui apa kita lakukan di hati kita ini jemaah sekalian. Baik, mungkin dewa peluang kami korongga mata ke. Jadi dengan sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat buat madam makorongkan ake wau pertama lau semena de ita doho. Jadi wara kombi sempu dompu korongkan madam gahi rumah taala dan juga hadis-hadis Nabi tadi bermanfaat buat madam terutama dan juga ita doho menan weki maeseron tasa. Ya mudah-mudahan dengan itu kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu bahwasanya wasiat Rasulullah yang sangat singkat tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kita berada, baik kita sendirian atau tarodo moboto wahamoti kombi sewa bodoro kombi di kantor atau sigi, dimanapun selama kita masih hayat di kandung badan, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari berbagai macam ujian, berbagai macam kesulitan, kesempitan hidup dan seterusnya, dan juga Allah akan senantiasa menjaga kita semua. Dan juga dengan ketakwaan kepada Allah, Allah akan memberikan kita ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Boleh salah satu makna takware sengaja mata kekento makna takware, yaitu apa sih menggahi para ulama? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju sawaballah wa anta truka maksiatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Itu paling gahibah seorang tabi'il, jadi itu Talq bin Habib. Makna takwa ya jamaah sekalian yang mencakup semua yang kita bicarakan dari tadi itu, yaitu apa? Anta amala bi taatillah, engkau beramal mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, atas dasar cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meninggalkan segala bentuk macam kemaksiatan atas dasar cahaya ilmu dari Allah, karena kita semata-mata karena takut terhadap siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bisa bertakwa kepada Allah kalau kita berilmu. Maksudnya adalah kita terus mempelajari agama kita sehingga kita tahu mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita amalkan, mana harus kita kerjakan dan mana harus kita jauhi. Dengan kita tentunya menuntut ilmu. Jadi sehingga dengan itu disitulah kemuliaan kita dapatkan. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara ketakwaan kepada Allah, dan juga dengan itu Allah akan tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan dari ketika ini ada manfaatnya buat madan kita sekalian. Wa aqulu qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum wa ahtatim muhadarati hadza, dan saya menutup muhadarah singkat ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.